Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum aku mulai nih, izinkan aku buat memperkenalkan diri. Aku Afil Wandari dari Public Relation Department dan aku nanti di sini sebagai moderator yang memandu podcast pada malam hari ini. Untuk podcast kali ini kita punya topiknya itu introvert and extrovert, which one is suitable being organizer. Jadi antara introvert sama extrovert nih, kira-kira mana sih yang cocok buat menjadi salah satu bagian dari organisasi atau orang-orang yang berorganisasi gitu. Dan untuk malam ini kita punya 3 speaker yang udah ada hadir di sini. Yang pertama itu ada Kak Safa Nurfatria. Halo Kak Safa, bisa say hi dulu untuk nama perkenalan juga. Dan dari departemen apa? Dan say hi. Bisa turn on mic-nya. Oke, makasih Alfi. Halo guys, perkenalkan saya Safa Nurfatria dari Departemen Public Relation and then jurusan psikologi. Wah, ternyata Kak Safa ini dari jurusan psikologi ya. Oke, next kita ada Kak Mutiara nih. Kak Mutiara, halo, boleh say hi dan turn on mic-nya? Halo, ya aku Mutiara Ayu Septiana, biasa dipanggil Tiara atau Mucil ya kalau di MUEK. Terus sekarang aku sebagai Vice Chair di MUEK, jurusan Department of English Education. Ya, terima kasih. Oke, thank you Kak Mutiara untuk say hi dan turn on mic-nya. Next, untuk speaker yang ketiga kita punya Kak Rizky di sini, Kak Rizky dan Marwan, dan anak psikologi juga. Mungkin Kak Rizky bisa say hi dan kenalin dirinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya, perkenalkan namaku Rizky Darmawan, biasa dipanggil Rizky. Aku asli Solo dan Sekarang di departemen apa nih, Kak Rizky? Di MUEK di departemen apa? Aku sekarang di Departemen HRD, bagian personalia. Jadi personalia tuh tugasnya kayak semacam nerima curhat kalian. Terus aku ikut organisasi 2, yang pertama MUEK, terus yang kedua aku ikut mumpung jadi mahasiswa. Nah, jadi mumpung jadi mahasiswa itu komunitas yang sebenarnya sekarang ini dia nggak cuma kayak belajar tentang pengabdian masyarakat aja sih, lebih ke menerapkan ilmu psikologinya juga dikit-dikit gitu. Termasuk salah satunya yang akan kita bahas malam ini, yaitu tadi ya ini introvert dan extrovert itu. Sebenarnya kalau kita bahas introvert sama extrovert itu bisa dibilang itu pembahasan yang kompleks banget ya gitu. Oke, thank you so much Kak Rizky untuk perkenalan dan say hi-nya. Next, seperti yang aku bilang tadi di awal, topik untuk malam ini podcast kita adalah introvert and extrovert, which one is suitable being organizer. Mungkin sebelum masuk ke topik, aku bakalan jelasin dulu untuk rules malam ini dalam podcast. Jadi, untuk yang pertama, setiap listener akan dibolehkan berbicara setelah dipersilakan moderator, dan itu dengan catatan tanpa memotong pembicara lainnya. Untuk yang kedua, pembahasan seputar topik saja. Jadi pastikan argumen atau pendapat kalian juga tidak menyinggung pihak lain dan juga tidak mengandung sara ya. Dan positive vibes only. Oke, next untuk topik yang pertama adalah, menurut kalian apa perbedaan signifikan antara introvert dan extrovert sendiri? Yang teman-teman tahu nih, atau yang kira-kira, wah kalau introvert kayak gini ya, kalau extrovert seperti ini. Mungkin ada yang mau turn on mic-nya duluan. Aku buka dulu ya untuk pembahasan introvert extrovert ya. Jadi introvert itu intinya dia memang lebih ke orientasinya ke dirinya sendiri, jati dirinya, kemudian tujuan hidupnya, apapun itu bergantung sama dirinya sendiri. Tapi bukan berarti orang ekstrovert itu menggantungkan hidupnya ke orang lain ya, nggak gitu juga. Karena introvert dan extrovert itu cuma sebatas apa ya? Memang bisa dikatakan ya bawaan paten gitu. Ada orang yang memang dengan belajar bisa sendiri, ibaratnya gitu. Ada yang orang itu baru bisa belajar kalau udah ngumpul sama orang lain. Introvert itu intinya lebih ke
fokus terhadap dirinya sendiri. It's all about apa ya? It's all about myself, itu aja. Kalau ekstrovert itu ya memedulikan diri sendiri juga, tapi dia juga berorientasi dengan orang lain juga gitu. Oke, jadi kalau introvert menurut Kak Rizky ini lebih ke kayak mereka cenderung terpusat sama dirinya sendiri, sedangkan kalau ekstrovert mereka memang terpusat pada dirinya sendiri, tapi mereka cenderung untuk mengambil energi dari orang lain, gitu ya Kak Rizky? Ya bener banget, kayak gitu. Oke, thank you Kak Rizky. Lanjut nih Kak Safa, mungkin mau ngasih insight-nya untuk topik yang perbedaan signifikan apa antara introvert sama ekstrovert sendiri. Silakan Kak Safa. Tadi yang dikatakan Kak Rizky itu benar banget ya. Jadi kalau introvert itu memang lebih fokus untuk dirinya sendiri gitu kan. Saya juga mau nambahin tentang introvert dan ekstrovert itu. Kalau misalnya introvert, banyak yang bilang introvert itu antisosial gitu kan, ansos. Nah sebenarnya itu bukan dikatakan ansos gitu, bukan. Nah jadi introvert ini dia memang lebih terbuka di lingkaran yang dipercaya gitu. Jadi introvert ini benar-benar sangat menghargai dan menjaga di mana lingkaran pertemanannya, lingkaran di lingkungan sekitarnya itu mengutamakan kualitas gitu, yang bisa menghargai si introvert ini gitu. Nah, kalau sedangkan ekstrovert ini memang benar dia menyukai di keramaian gitu. Dia senang dengan orientasi untuk berinteraksi sosial gitu. Nah, orang-orang berkepribadian ekstrovert sendiri ini juga akan dengan sendirinya ingin mencari interaksi sosial gitu. Nah, ekstrovert ini kan cenderung tertarik, percaya diri, dan mudah bergaul orangnya. Memang berbeda dengan introvert gitu. Cuman bukan berarti introvert juga tidak bisa melakukan apa yang ekstrovert lakuin gitu. Ya, masing-masing memiliki keunggulan. Itu sih. Oke, thank you Kak Safa untuk insight-nya. Jadi, seperti yang dijelaskan Kak Safa tadi ya, hampir mirip-mirip sama Kak Rizky dan Mawan maksudku. Untuk introvert dan ekstrovert ini memang signifikan yang berbeda adalah introvert tuh memang cenderung memusatkan kepada dirinya sendiri, sedangkan kalau ekstrovert tuh ibaratnya lebih senang sama dunia luar lah. Mereka butuh orang lain untuk memboosting energi mereka supaya mereka tuh bisa semangat lagi. Oke, kalau misalnya cukup untuk pembahasan yang ini, mungkin kita bisa masuk ke next topic. Next topic itu ada kepribadian ambivert. Apakah mereka ini ada, do they exist atau enggak? Menurut teman-teman gimana nih untuk kepribadian ambivert sendiri? Silakan mungkin yang mau turn on mic-nya. Dari saya sendiri, saya memiliki kepribadian ambivert, nggak tahu kenapa gitu. Karena kan kebanyakan emang benar gitu, ambivert kan memiliki ciri-ciri ekstrovert dan introvert gitu kan di antara keduanya. Nah, banyak juga karakter-karakter dari ambivert sendiri gitu. Kayak misal dia emang lebih fleksibel dengan situasi apapun, dia bisa fokus kepada dirinya sendiri, dan begitu juga saat berada di luar zona nyamannya dia gitu, berada di luar areanya dia, nah dia juga bisa membaur gitu kan. Kalau bisa dibilang sih ambivert ada ya, ada sih menurut saya gitu. Oke, thank you Kak Safa. Seperti yang Kak Safa bilang tadi, kepribadian ambivert menurut Kak Safa itu ada ya. Dan dia termasuk salah satunya. Dan sebenarnya si moderator saat ini itu juga punya kepribadian ambivert. Ya, kadang dia bisa jadi extrovert banget, dan kadang dia bisa jadi seseorang yang introvert banget dan butuh waktu untuk dirinya sendiri gitu. Tapi di satu sisi lain, dia juga butuh untuk mencharge energinya untuk berkomunikasi sama orang lain. Jadi semacam bersosialisasi sama orang lain gitu. Jadi, apakah ada yang mau kasih insight lagi nih tentang kepribadian ambivert? Mungkin Kak Rizky? Kalau ambivert itu menurutku lebih ke pilihan. Karena aku dulu pernah dapat ilmu dari psikologi sosial. Ambivert itu ada. Tapi psikolog lain, Deddy Susanto, ambivert itu sebenarnya nggak ada. Adanya introvert sama ekstrovert itu dalam kadar tubuh kita tuh sebenarnya ada semua. Tapi lebih dominan yang mana itu. Jadi bisa dibilang apakah ambivert itu ada? Jawabannya lebih ke kalau kalian menganggap bahwa ambivert itu ada, silakan. Tapi kalau kalian menganggap bahwa ambivert itu nggak ada, itu ya juga silakan. Karena introvert sendiri pun juga di antara 4 jenisnya itu ada yang namanya introvert sosial.
Mungkin kalau yang dimaksud Safa itu introvert sosial juga bisa jadi. Dia ada hasrat untuk berkumpul dengan orang, tapi akan ada masa di mana dia bisa begitu capek ketika kumpul sama orang sehingga akhirnya bisa me time dalam jangka waktu yang lama setelah bertemu dengan satu komunitas gitu. Jadi ambivert apakah ada? Kalau aku memilih karena ada ilmuwan psikologi yang berpendapat bahwa ambivert itu tidak ada dan ada yang berpendapat kalau ambivert itu ada. Jadi aku memilih ambivert itu nggak ada. Introvert, ekstrovert itu pasti. Tinggal kadarnya di dalam diri kita lebih gedean yang mana gitu. Gedean introvertnya kah atau gedean ekstrovertnya gitu. Oke, thank you Kak Rizky. Oke, jadi kalau menurut insight-nya Kak Rizky ini sebenarnya ambivert itu eksis berdasarkan dari masing-masing dari diri kalian. Mau percaya ambivert itu ada atau enggak, karena memang setiap orang dalam dirinya itu punya yang namanya introvert dan extrovert, dan itu tergantung presentasinya aja dari orang tersebut, apakah dia lebih introvert atau lebih ke extrovert, atau memang dia adalah seseorang yang lebih introvert tapi dia adalah kepribadian introvert yang senang bersosialisasi atau berkumpul sama banyak orang gitu ya Kak Rizky. Jadi sebelum aku masuk ke topik selanjutnya nih, aku mau tanya, untuk kepribadian kalian ini introvert atau extrovert guys? Atau ambivert tadi seperti Kak Safa? Kalau aku sih meyakini diriku introvert ya, karena emang pada dasarnya memang lebih suka sendiri. Durasiku untuk bertemu dengan orang-orang banyak dibandingkan dengan waktu untuk diriku sendiri tetap lebih banyak ke diri sendiri sih. Oke, thank you Kak Rizky untuk sharingnya. Untuk yang lain, ada yang mau sharing perihal kepribadian kalian seperti Kak Rizky? Kalau aku, menurutku sekarang, aku adalah orang yang ekstrovert ya. Suka bersosialisasi, suka ketemu sama teman. Yang kalau dalam seminggu itu mesti ketemu minimal 6 hari dalam 7 hari gitu. Karena kalau sendirian, itu rasanya kayak hampa banget sih kalau jadi orang ekstrovert terus nggak ketemu temen. Dan apalagi lockdown kayak gini, awal-awal lockdown itu bener-bener kayak kayak bingung. Wah, ternyata Kak Muti ini kepribadiannya beda sama Kak Rizky tadi. Kalau Kak Rizky adalah seorang yang introvert yang memang butuh untuk me time lebih banyak, sedangkan kalau Kak Mutiara ini punya cara sendiri untuk memboosting energinya dengan cara ketemu orang, ngobrol sama orang gitu. Jadi Kak Muti ini kepribadiannya adalah extrovert ya. Untuk Kak Safa sendiri tadi dia udah cerita ya kalau misalnya dia adalah kepribadian yang ambivert. Oke, mungkin kita bisa masuk ke next topic kali ya guys. Untuk next topic nih kita punya some literature said orang bisa berubah kepribadiannya tergantung dari lingkungannya atau orang sekitarnya. Introvert jadi extrovert dan begitupun sebaliknya, extrovert jadi introvert. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Mungkin siapa yang mau turn on mic-nya duluan? Kalau kepribadian itu bisa berubah nggak sih gitu kan, tergantung dari lingkungannya. Menurut saya bisa, dan juga didukung beberapa teori dari psikologi juga kan. Teori kepribadian itu dari Harry Stack Sullivan kalau nggak salah ya. Dia juga mengatakan kalau misalnya kepribadian itu nggak bisa ditetapkan di usia dini gitu, dan kepribadian itu bisa berubah di kemudian hari sejalan dengan berkembangnya waktu, berkembangnya hubungan-hubungan interpersonal baru yang dijalaninya gitu. Banyak sih faktor-faktor kalau kepribadian ini bisa berubah gitu dari waktu ke waktunya. Namun ya perubahan kepribadian ini kan bersifat kumulatif ya selama kita hidup. Jadi kemungkinan besar sih terjadi beberapa pengalaman hidup yang bisa membantu untuk merubah kepribadian seseorang. Ya, gitu sih menurut saya. Boleh Kak Rizky tambahin? Kalau tadi Awe bilang some literature said, jadi kan udah ada jurnalnya kan, udah ada bukti. Cuma kalau prinsipku sih lebih ke meskipun memang kepribadian itu bisa berubah 5 tahun sekali ya. Aku dulu dengar penelitian ini sih, cuma lupa aja ini penelitian siapa kalau kepribadian kita bisa berubah 5 tahun sekali. Dengan bukti bahwa mungkin kita bisa menilik 5 tahun lalu kita tuh kayak gimana, sekarang kayak gimana kita, itu. Tapi kalau menurutku ya, introvert sama extrovert itu ya nggak akan berubah. Mungkin kita introvert karena merasa kita nggak pede, merasa kita
nggak mampu, tapi suatu hari kita akhirnya masuk ke masa di mana banyak orang-orang yang menerima kita, banyak orang-orang yang tahu kelebihan kita apa, sehingga kita akhirnya lebih terbuka. Yang membedakan dia sebagai introvert yang dulu sama introvert yang sekarang cuma karena dia masuk ke lingkungan baru dan dia diterima, sehingga dia bisa menjadi lebih eksis. Tapi untuk kepribadian introvert yang dia butuh me time yang lebih banyak, itu nggak berubah gitu. Mungkin salah satunya seperti itu. Oke, thank you Kak Rizky untuk insight dan pandangannya. Mungkin kamu Tim mau tambahin? Iya, kalau aku setuju sih sama Rizky. Soalnya aku mengalami itu ketika aku SMP dan SMA. Aku emang join organisasi. Setiap kali aku ngomong, setiap kali aku berpendapat itu kan nggak pernah didengerin ya sama teman-teman organisasi gitu. Jadi ya udahlah, jadi malas ngomong. Jadi akhirnya menutup diri. Terus akhirnya sekarang kuliah, ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman baru yang asik gitu, diajak ngobrol, diajak diskusi, yang meskipun berbeda pendapat tapi mereka masih bisa menghargai gitu, setidaknya menghargai dibanding teman-temanku yang dulu sih. Sesuai pengalamanku sih. Thank you Kak Muti untuk sharingnya. Kalau menurutku pribadi ya, introvert bisa berubah dari extrovert, extrovert bisa berubah jadi introvert. Menurutku benar adanya. Kenapa? Karena waktu itu pernah ada yang cerita kalau ya itu tergantung lingkungannya memang. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang easy going ataupun bisa menghargai dirinya, dia cenderung lebih terbuka. Tapi kalau misalnya dia contohnya misalnya ketika dia merantau ya, merantau itu kan ibaratnya jauh kan, kita perlu beradaptasi dengan dunia yang baru, lingkungan yang baru, orang yang baru, budaya yang baru, bahasa yang baru gitu. Apalagi jika merantaunya tuh merantau yang jauh, ibaratnya yang beda benua, dan dia karena nggak punya orang-orang yang ibaratnya mensupport dia cenderung menjadi lebih tertutup dan dia tuh berubah kepribadiannya dari extrovert menjadi introvert gitu sih. Untuk pembahasan yang ini kalau menurut aku ya bisa berubah kepribadiannya tergantung dari lingkungan. Mungkin kalau udah nggak ada feedback dari kalian, kita bisa masuk ke next topic. Do you guys think that introvert person can lead an organization? And gimana nih, apakah orang pemalu dan orang yang introvert ini bisa nggak memimpin sebuah organisasi? Dan apakah kalau misalnya dia menjadi orang yang extrovert malah dapat untung ketika dia memimpin sebuah organisasi? Dan menurut kalian seperti apa nih? Mungkin yang mau turn on-nya duluan, silakan. Tadi pertanyaannya apakah orang introvert bisa ikut organisasi gitu ya? Bisa memimpin, Kak Rizky? Memimpin? Iya. Jawabannya bisa banget. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang termasuk introvert itu diantaranya Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, itu dia introvert termasuk. Kemudian Mark Zuckerberg itu juga introvert. Bahkan Abraham Lincoln aja yang introvert, dia bisa jadi Presiden Amerika. Jadi memang introvert juga bisa, dalam artian bisa menjadi pemimpin. Nah, kalau cerita konkret yang bisa kita ambil itu adalah, yang aku tangkap yaitu ceritanya Mark Zuckerberg itu pernah aku nonton film namanya Social Network. Ya, jadi di film Social Network ini menceritakan tentang Mark Zuckerberg selama dulu waktu kuliah di Harvard ya. Waktu dulu kuliah di Harvard itu kesehariannya tuh cuma kuliah, habis itu pulang gitu doang. Sampai di titik dimana Mark Zuckerberg itu berpikir untuk menciptakan Facebook. Mark Zuckerberg akhirnya mengajak dua temannya, mereka bertiga bekerja sama dan Mark Zuckerberg yang memimpin untuk bisa membangun yang namanya Facebook. Dan akhirnya kita tahu, apakah orang introvert bisa memimpin? Jawabannya bisa banget. Oke, thank you Kak Rizky untuk insight-nya. Seperti yang Kak Rizky bilang ya, menurut dia bahwa orang introvert itu bisa memimpin, jawabannya bisa banget. Contoh lainnya kalau tadi pencipta Facebook, kalau aku tahu introvert yang cukup terkenal itu adalah Bill Gates. Dia juga salah satu introvert, dan you know lah, Bill Gates itu cukup terkenal ya. Dan mungkin ada teman lain yang mau kasih insight-nya perihal ini, apakah orang introvert bisa memimpin sebuah organisasi, dan apakah ada kekurangan jika seorang extrovert yang memimpin sebuah organisasi? Silakan. Kalau menurut saya, introvert bisa nggak sih jadi pemimpin? Jawabannya bisa gitu. Salah pahami gitu terkait introvert yang dia antisosial lah, pendiam lah, dan segala macam gitu. Tapi dia bisa menjadi seorang pemimpin. Contohnya tadi Mark Zuckerberg, terus ya CEO
Facebook, terus Bill Gates itu Microsoft Corporation ya. Terus banyak banget pemimpin-pemimpin lain yang dia juga awalnya founder Google itu Larry Page ya. Dia itu kan introvert banget gitu kan, dia seorang kutu buku, tapi kutu buku ini bisa memimpin gitu loh, sampai bisa membuat Google yang banyak dipakai. Terus juga ada Steve Wozniak itu Apple, seorang introvert yang terkenal yang suka mencari ide kreatif gitu kan, founder Apple lagi gitu. Extrovert ini memiliki keuntungan tersendiri. Yang kita ketahui dia mudah bergaul, dia suka berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, extrovert ini kan dia suka menjadi pusat perhatian orang gitu. Dia ingin terlihat menonjol. Nah, untuk itu dia pasti sangat juga bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Yang menurut saya extrovert dan introvert untuk menjadi pemimpin itu sangat-sangat bisa keduanya gitu ya. Balance lah, bisa collab bareng lah mereka. Oke, thank you Kak Safa untuk pendapatnya dan sharingnya. Wah, benar banget ya, ternyata setelah kita telusuri lagi, memang orang introvert banyak banget nih yang sukses dan dia berhasil untuk memimpin sebuah organisasinya. Itu contohnya seperti founder Google, terus tadi founder Apple, founder Facebook ya, terus ada juga founder Microsoft, Bill Gates. Ini mungkin dari Kak Muti. Aku ya setuju sih sama teman-teman. Extrovert sama introvert itu punya cara mereka masing-masing untuk mimpin. Wah, thank you teman-teman untuk pendapat dari kalian. Jadi kesimpulannya adalah di sini teman-teman berpendapat bahwa introvert dan extrovert keduanya bisa yang namanya memimpin organisasi seperti itu. Mungkin kita bisa masuk ke next topik yang terakhir. Oke, sebagai seseorang yang berkepribadian ini tuh lebih ke kayak introvert, extrovert, atau mungkin 16 personalities ya. Pernah nggak kalian tuh merasa kesulitan selama berorganisasi? Boleh yang mau sharing duluan, silakan turn on mic-nya. Kamu curhat dong. Dimulai gimana? Dia nih wakil dir. Apa ya? Kesulitan. Kesulitan ya. Kalau di organisasi itu kan bukan hanya tentang diri sendiri ya, tentang banyak orang. MUEK itu ada 50 lebih orang sekarang ya. Nah, itu yang bikin susah adalah mereka memiliki kepribadian yang beragam gitu. Agak susah mengkombinasikan antara orang-orang ini kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman yang lain malah bisa mengkombinasikan orang yang punya sifat introvert dan extrovert ini. Thank you Kak Muti. Mungkin teman kita satu lagi, Kak Rizky nih mau sharing karena udah on mic duluan. Sepertinya dia mau sharing sesuatu nih, mau curhat. Sebagai seorang yang berbadan ini kesulitan sama organisasi. Kadang kita nggak tahu ini orang dia sebenarnya bisa, cuma kurang kemauan aja. Yang sulit bedain itu adalah orang yang bilang nggak bisa sama nggak mau, itu aja sih. Thank you Kak Rizky untuk pendapatnya ataupun sharingnya. Mungkin Kak Safa nih, maksudnya dia juga salah satu mantan pemimpin ya di MUEK sebagai pimpinan dari Public Relations Department tahun lalu. Apakah Kak Safa pernah nih ngerasa kesulitan dan selama berorganisasi? Silakan Kak Safa. Kalau kesulitan ya, mungkin ini sih kayak sulit menyeimbangkannya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang baru nih, kita so akrab gitu. Nah, bisa aja nih mereka berpikir kalau kita nih so asik lah, so gaul lah, ya so mengakrabkan diri lah. Nah, itu malah berimbasnya juga ke kita gitu kan. Ya, itu sih sulitnya menurut saya gitu. Thank you Kak Safa untuk pendapatnya. Nah, sebelum benar-benar udah habis nih topik pembahasan kita, aku mau tanya nih untuk Kak Muti ya, sebagai seorang extrovert, masih nyambung sama pembahasan kali ini. Kak Muti pernah nggak ngerasa kalau misalnya Kak Muti ini extrovert ya, dan lebih kayak proaktif lah ibaratnya. Apakah Kak Muti pernah nih ngerasa kayak ketemu extrovert dan ketemu extrovert lagi, dan di situ Kak Muti merasa bahwa kewalahan gitu? Pernah nggak Kak Muti seperti itu? Jadi semacam di lingkungan tersebut, di organisasi tersebut itu banyak proaktifnya gitu. Pernah sih. Jadi kadang kan ngumpul gitu kan, beberapa orang ngobrol. Kadang kalau ketemu yang sama-sama pinter ngomong lah istilahnya, itu tuh apa ya, argumenku tuh bisa kebanting. Aku merasa jadi nggak enak
ngobrol sama orang-orang yang seperti itu sih sebenarnya. Tapi tergantung apa yang dibahas dan sama siapa gitu. Kadang ya juga biasa aja. Oke, thank you Kak Muti. Ini sebenarnya adalah topik terakhir kita ya, introvert and extrovert, which one is suitable being organization. Kalau misalnya, dan aku tangkap ya dari teman-teman tadi selama berbicara, selama sharing, selama kasih kita pendapat kalian lah, aku merasa bahwa introvert dan extrovert di sini bisa balance untuk sebuah organisasi, untuk menjadi orang organisasi gitu. Oke, jadi itu sekian untuk topik terakhir kita hari ini, yaitu introvert sama extrovert ya. Mana sih yang lebih cocok ada di organisasi, dan seperti yang teman-teman bilang tadi, sebuah organisasi itu harus balance, ada introvertnya, ada extrovertnya. Karena kalau misalnya nggak balance, nanti yang ada malah overpower gitu organisasinya dan dibubarkan gitu ya, kalau kata Kak Rizky tadi. Ya, jadi mungkin sekian untuk hari ini, untuk podcast kita hari ini, untuk sharing dan diskusi kita hari ini tentang introvert dan extrovert. Thank you so much untuk teman-teman yang udah hadir, untuk Kak Safa, Kak Rizky, dan Kak Mutiara. Dan sampai bertemu di hari-hari selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Makasih. Bye-bye. Di podcast hari ini. Keren banget. Keren.